Kita akan membuat lengkungan pada bagian sisi ini dan sisi ini, di mana jari-jari lengkungan untuk jari-jari kecil di sini adalah 0,1 mm dan jari-jari lengkungan besar ini adalah 0,35. Untuk itu kita coba untuk zoom. Saya akan perlihatkan lebih jelas di sini. Kemudian saya tekan tab untuk berada pada edit mode. Tekan A untuk non-selection, kemudian klik kanan titik ini. Sekarang saya akan memilih Shift S untuk cursor to selection, di mana kursor tersebut sekarang berada pada titik ini. Kemudian lebih lanjut adalah saya akan mengekstrud ke atas, tekan E untuk extrude, Y, kemudian kita buat nilainya adalah lebih besar dari jari-jari kecilnya, makanya saya akan membuat 0, maksud saya adalah 0,2 mungkin, enter seperti itu. Kemudian kita akan rotasikan dia setengah dari sudut ini. Saya mengetahui bahwa sudut ini adalah 30 derajat, maka ditambah 90 derajat menjadi 120. Maka garis tengah untuk kedua sudut ini adalah 60 derajat. Dengan demikian saya akan R untuk rotation. Saya akan memilih rotationnya adalah minus 60. Enter seperti itu. Kemudian saya tekan A untuk non-selection, klik kanan titik ini untuk memilih, kemudian extrude X, dan saya akan mengextrude sebesar radius jari-jari yaitu minus 0,1, enter. Sehingga sekarang saya sudah mengetahui jaraknya dari sini adalah 0,1. Masih dengan titik ini terpilih, saya pilih extrude E, kemudian Y, saya tarik ke atas. Kita tidak perlu mengetahui seberapa panjang secara pasti karena kita hanya memerlukan potongan antara garis miring sudut ini dengan garis yang telah kita buat. Untuk itu sekarang kita akan menggunakan A untuk non-selection, A untuk select all, saya tekan K untuk knife, pilih knife exact. Sambil menekan Ctrl, klik titik ini dan tarik ke atas sehingga perpendikular, kemudian klik kiri untuk konfirmasi dan enter. Setelah kita meng-enter knife, maka kita akan mendapatkan titik baru di sini. Tekan A untuk non-selection, klik kanan titik ini untuk seleksi. Kemudian saya akan extrude sekarang E, X, dan sekarang saya tarik ke sana, klik kiri untuk konfirmasi. Tekan A untuk non-selection, A untuk select all. Kemudian tekan K untuk knife, pilih knife exact. Seperti tadi, tekan Ctrl, klik titik ini dan tarik ke sana sampai perpendikular seperti itu. Klik kiri konfirmasi, enter. Sehingga sekarang kita akan mendapatkan dua titik baru, yaitu titik ini, shift, klik kanan titik ini sehingga keduanya terpilih. Lebih lanjut kita akan membuat dia menjadi lengkungan, tentunya akan kita spin. Tetapi sebelum kita spin, maka kita harus memindahkan titik pusatnya, yaitu di sini. Klik kanan titik ini, kemudian Shift S, dan saya akan memilih cursor to selection. Saya klik kanan titik ini, Shift, klik kanan titik ini, kemudian kita keluarkan panel buttonnya, di mana pada panel button kita akan memilih spin, degree-nya adalah 60, step-nya 7, dan clockwise. Saya klik di sini, maka secara otomatis dia berputar 300, maksud saya adalah 60 derajat, dengan step-nya adalah 7. Kemudian cara yang sama yang akan kita pakai untuk sudut di sini, maka kita pun akan melakukan hal yang serupa. Klik kanan titik ini, kemudian saya pilih extrude E, lalu saya akan memilih Y dan tarik ke bawah. Mungkin nilainya adalah lebih besar dari jari-jari kecil, maka saya akan membuat nilainya adalah minus 0,2, enter seperti itu. Klik kanan titik ini, Shift S, kemudian pilih cursor to selection. Klik kanan titik ini, lalu saya akan memilih rotation. Saya akan merotasi minus 60 derajat. Enter, seperti itu. Kemudian tekan A non-selection. Klik kanan titik ini untuk memilih extrude X, dan pilih nilainya adalah 0,1. Enter. Kita sudah mempunyai titik ini, maka kita akan extrude ke bawah, E, Y, tarik seperti ini. Kemudian tekan A untuk non-selection, A untuk select all, K untuk knife, pilih exact, tekan Ctrl, klik titik ini, drag, klik kiri, kemudian enter.
Sekarang saya sudah mempunyai titik di sini. Klik kanan titik ini. E untuk extrude. X. Saya tarik. Klik kiri. Kemudian tekan A. A lagi untuk select all. K untuk knife. Pilih exact. Ctrl. Klik titik ini. Tarik. Klik kiri. Enter. Sehingga sekarang saya sudah mempunyai dua titik-titik ini. Saya klik kanan titik ini, kemudian Shift S, pindahkan kursor to selection seperti ini. Pilih titik ini, klik kanan, kemudian sekarang akan kita spin. Ctrl up arrow, kemudian saya akan memilih spin di sini. Sehingga sekarang saya sudah mempunyai spin di situ. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita menghapus titik-titik yang tidak digunakan. Untuk itu saya akan coba gunakan A untuk non selection. B 2 kali untuk paint selection, di mana kita bisa menyapukan titik-titik yang tidak kita gunakan seperti ini. Saya akan menghapus beberapa titik yang memang tidak kita gunakan. Sini pun demikian. Saya akan coba untuk klik kanan di sini, lalu saya coba drag untuk tekan B 2 kali lagi untuk paint selection. Saya pilih di sini, ini. Dan beberapa titik yang memang tidak kita butuhkan. Klik kanan untuk konfirmasi, tekan X, pilih erase vertex, sehingga sekarang kita mempunyai beberapa vertex saja. Saya klik kanan titik ini, sepertinya belum terhapus. X, erase vertex, seperti itu. Oke, lebih lanjut adalah kita akan menghubungkan titik ini dengan titik itu. Maka sekarang saya akan klik kanan titik ini, Shift, klik kanan titik ini, F untuk face, demikian pula untuk titik ini, klik kanan Shift, dan F, maka kita sudah menghubungkannya. Sekarang bentuk objek dari dust cover kita atau penutup dari bearing ini telah selesai, tinggal kita melakukan hal yang terakhir, yaitu akan kita spin.